Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmatnya. Semoga salawat dan salam tetap tercurah pada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kata menang seakan-akan memberikan kata sebaliknya, yaitu kalah. Kalau ada menang berarti ada yang kalah. Menang biasanya selalu identik dengan positif, senang, gembira. Kalau kalah itu identik dengan negatif, sedih, gundah gulana. Padahal dalam hidup kita itu, dalam kacamata dunia, kadang kalah, kadang menang, kadang di atas, kadang di bawah, karena roda itu selalu berputar. Tetapi dalam kacamata Islam, seorang mukmin itu harus selalu menang. Mukmin itu harus selalu menang. Enggak ada orang mukmin kok kalah. Menang apa? Menang melawan dirinya sendiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam ayat 17 ayat pilihan yang pertama, yaitu surat Al-Jathiyah ayat 23. Di situ mengungkapkan Kiai, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhan? Jadi orang di dalam hidup ini sebenarnya nggak ada orang ateis, itu nggak ada. Semua orang itu bertuhan, tapi yang dituhankan itu adalah hawa nafsu. Maka ketika seseorang itu menuhankan hawa nafsu dirinya sendiri, itulah yang disebut dengan kekalahan. Karena itulah maka seorang mukmin dia harus menang melawan hawa nafsunya. Kalau dalam hal ini dia menang, maka dia akan menjadikan hidup ini selalu dipersembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jemaah sekalian, kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, apa yang tidak bisa dalam hidup ini? Semuanya akan berikan kepada kita, karena secara total kita serahkan diri kita melebur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas. Qala, Allah berfirman, sanasuddu adzudaka bi akhika, wahai Musa, kami akan perkuat dirimu dengan saudaramu. Siapa itu? Harun. Jadi Musa itu seorang nabi yang paling banyak disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menyatakan akan memperkuat Musa dengan saudaranya yaitu Harun, sesuai dengan permintaannya, karena Musa alaihissalam tidak bisa berbicara dengan jelas, cidel,
apa ya, tidal itu ya, pelo ya. Karena waktu itu ketika masih kecil Firaun tidak percaya bahwa Musa itu anak kecil. Dia itu sepertinya kok sudah paham, Musa ini kayaknya nanti jadi musuh saya, ini cerdas anak ini. Sehingga Siti Asia istrinya itu mengatakan, Musa itu anak kecil, nggak ada bedanya dengan lain, coba aja dikasih bara api dan dikasih makanan, dia pilih mana? Kalau pilih makanan berarti dia cerdas, kalau pilih bara api berarti dia itu anak kecil. Ya, karena untuk mengelabui Fir'aun maka Allah menunjukkan pada Musa, pilih yang bara api itu, lalu dimakanlah, maka akhirnya tidak bisa ngomong dengan jelas. Nanti bisa dicontohkan di anak atau cucu ibu bapak sekalian, kasih makanan bara api mana yang diambil. Kalau nanti pilih makanan berarti dia itu sudah cerdas dewasa, kalau pilih bara api berarti dia itu anak kecil, Mas Yan. Nggak bisa bedakan makanan yang mana. Lah, yang dihadapi Musa itu siapa? Fir'aun. Fir'aun itu adalah raja terbesar waktu itu, yang dolim, yang dia menyatakan diri sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia. Karena itu yang menghadapi harus orang yang hebat. Maka Musa diutus. Lalu Allah memberikan penguatnya, siapa itu? Harun. Sanasuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan. Dan kamu berdua itu akan kami beri sultan, kekuatan, kekuasaan. Apa kekuatannya? Kekuatan itu fala yasiluna ilaikuma, di mana mereka semua, Fir'aun dan bala tentaranya, tidak bisa sampai melukaimu. Tidak mungkin dia akan mengalahkanmu. Apa itu? Biayatina. Ternyata yang dinamakan dengan kekuatan itu adalah ayat-ayat kami. Antuma, kalian berdua, wahai Musa dan Harun, wa manit taba'akuma, dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, al-ghalibun, yang menang. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa dengan ayat yang Allah berikan kepada Musa dan Fir'aun, maka mereka akan menjadi pemenang dari raja saat itu yang mengatakan diri sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Bapak Ibu rahimakumullah, coba kita perhatikan di sini, bi ayatina, sengaja memang saya tebalkan itu, lalu al-ghalibun, yang menang, dengan ayat-ayat kami. Sehingga kalau kita ingin menang, maka apa sih yang menjadi senjata kita? Kita nggak punya senjata apapun kecuali ayat-ayat Allah. Musa itu yang dibawa itu apa? Cuma tongkat. Malah heran, tongkat itu kan untuk apa? Menghalau kambing sama domba, sama aja kambing domba, sama nggak ada sapi ya, sama binatang-binatang ternak. Cuman diberi dua saja, dan tongkat itu sama tangan dimasukkan ke ini, ke kelek. Tapi yang inti adalah tongkat. Tongkat itu dilemparkan jadi ular, dipukulkan jadi apa? Laut bisa menjadi jalan. Kita perlu itu mencari tongkat Musa itu di mana itu. Biar tahun ini 2019 ini selesai urusan Indonesia dengan tongkat Musa, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Tapi ternyata mukjizat Allah itu dilepaskan oleh Allah itu lebih daripada tongkat Musa. Mukjizat terbesar sepanjang masa ayat-ayat Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu mukjizat terbesar. Tidak ada seorang pun yang dia memuliakan Al-Qur'an kecuali dia dimuliakan oleh Allah.
Dan tidak ada seorang pun yang dia menghina, dia merendahkan Al-Quran, kecuali dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang paling indah disebut dengan Sayyidul Ayyam, yang nilainya itu lebih dari 1000 bulan. Namanya adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa itu malam yang terindah, yang terbaik? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan yang paling agung dinamakan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang agung? Karena dalam bulan ini diturunkan Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia itu adalah pemimpin para nabi dan rasul. Kenapa? Karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Maka kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, hanya satu pilihannya, bi ayatina, memegang ayat-ayat kami. Ada yang akan jadi caleg DPRD di sini? Banyak. Alhamdulillah. Ketika ingin menang golibun, syaratnya adalah bi ayatinya, bukan dengan bifulusina, ya, tapi dengan ayat-ayat kami. Pegang ayat kuat-kuat, bawa kemana-mana. Nanti kita akan belajar bagaimana agar kita dekat dengan ayat Allah. Tapi butuh waktu 2 jam ini Pak kali itu. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW itu pernah mengeluh kepada Allah. Ini Rasul mengeluh ini, ya. Wa qala Rasul, yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumit takhadu hadal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, kaumku telah menjadikan Al-Quran itu barang yang ditinggalkan, acuh atau tak acuh terhadap Al-Quran. Quran itu dibeli, ditaruh di lemari, dikasih minyak wangi, selesai. Dibuka kalau sempat, sekali 1 bulan, setahun cukup Ramadan. Ittakhadu hadal Qur'ana mahjura. Kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang diacuhkan atau yang ditinggalkan, mahjura. Sebenarnya memang ayat ini ditujukan pada orang-orang musyrikin. Nabi itu kaumi ini diartikan bukan untuk umat Islam, karena yakin sahabat waktu itu dengan Al-Quran luar biasa. Umar bin Khattab saja radhiyallahu anhu masuk Islam karena Al-Quran. Tetapi ini menyinggung kita. Saya juga tersinggung. Nggak tahu kalau Bapak Ibu tersungging. Jadi kita ini tersinggung. Nabi Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan, mahjur. Kalau hijrah itu kan pergi, mahjur itu dia pergi dari itu. Berarti apa? Tak acuh pada Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Begitulah aku jadikan setiap nabi itu ada musuh, minal mujrimin, dari orang-orang yang berdosa. Siapa yang meninggalkan Al-Quran? Ya orang-orang yang berdosa. Dikatakan ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinil insi wal jinni. Setan-setan dari golongan manusia dan jin. Jadi ternyata al-mujrimun, orang yang berdosa itu dari golongan setan. Setan mana? Dari manusia dan dari jin. Siapa mereka? Mereka inilah yang meninggalkan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Maka kalau pemimpin dan calon pemimpin, baik legislatif maupun eksekutif, ketika mereka memakai ayat-ayat Allah bukan untuk kami, tapi untuk memimpin, dia dekat dengan ayat-ayat Allah, dekat dengan Al-Quran,
pasti, itu jaminan Allah, pasti dia akan menang. Menang seperti apa? Jangan dibayangkan menang itu kemudian dapat suara banyak. Ya menang, kalah pun dia tetap menang karena dia tidak melanggar dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Musa ini jelas menang, tapi seringkali menang itu kan di akhir, Bu. Menang nggak bisa dilihat di depan, kayaknya kalah, tapi besok menang. Menang itu di akhir. Coba ketika Musa alaihissalam, di situ ada Fir'aun, para penyihirnya melemparkan tali, temali, kayu-kayu, semua jadi ular. Mundurlah Musa dan Harun. Ada apa ini? Waduh, kok jadi begini ini? Mati aku. Itu kalau orang Jawa Timur ya, mati isannya. Ular banyaknya segini ini. Apa kata Allah? Ya Musa, alqi asok, lemparkan tongkatmu. Maka tongkat itu akan menjadi hayatun tas'a, menjadi ular yang hidup, yang dia akan, dalam Jawa Timur nguntal, penguntal itu ya, dia akan memakan semua ular-ular yang ada. Tetapi itu kan sudah ketakutan di belakang. Saya tidak menyinggung politik sekarang ya, saya politik ke masa lalu. Waktu nggak apa-apa ya ini ya, waktu di Jakarta dulu, seakan-akan kita itu mana ya Allah, mana janjimu, mana skenariomu ya Allah. Ini kan semua media mengatakan tidak mungkin Pak Anies itu menang, jelas di atas kertas itu selesai. Tetapi di dalam perjalanan itu pasti ada sekali skenario Allah. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Karena itulah maka semua yang terjadi namanya kudrah. Kudrah itu sesuai dengan sunnatullah, itu kudrah, Pak. Jadi kalau kita di bidang kedokteran, manusia ini kan punya darah putih, darah merah. Bahwa manusia itu kalau dia ingin normal, darah putihnya sekian, darah merahnya sekian. Darah biru nggak perlu. Kemudian manusia juga darahnya harus seberapa, HB-nya seberapa, itu kan kudroh, itu ukuran Allah, namanya adalah sunnatullah. Dikatakan adalah tidak akan berubah itu sampai kapanpun, ukuran ini adalah konstan. Dengan ukuran inilah dokter kemudian memutuskan orang itu sehat apa sakit. Dengan ukuran ini juga dokter bisa memutuskan kayaknya kalau dilihat dari perkembangan dan potensi yang ada serta kondisinya, maka umur ibu tinggal 1 bulan. Kenapa? Ada ukurannya itu kudroh. Tapi ingat Bapak sekalian, bahwa selain kudroh Allah punya yang namanya iradah. Dan iradah Allah itu sering datang di akhir sebuah perjalanan. Tiba-tiba ada mukjizat datang. Kita ini kan seringkali berspekulasi dengan diri kita, kayaknya kalau saya begini maka akan jadi begini, kayaknya ini nggak bisa, target saya nggak terpenuhi kalau begini ini. Itu kan pikiran kita. Kenapa? Kudroh. Tetapi ingat, kudroh itu adalah ukuran manusia karena kita melihat apa yang diletakkan Allah di alam ini. Tapi Allah punya iradah, dan iradah Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bisa kita ketuk dengan doa, bisa kita ketuk dengan sedekah, bisa kita ketuk dengan mendekatkan diri kepada Allah. Seringkali iradah Allah akan datang tiba-tiba di luar perkiraan kita. Maka dalam hidup kita seringkali ada kebetulan-kebetulan yang menyenangkan, atau mungkin bahkan kebetulan yang tidak menyenangkan. Mengapa? Karena itu iradah Allah. Pernah saya cerita dulu ketika Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Memang enggak, kalau raja itu ya jelek-jelek, kenapa ya? Raja Namrud waktu itu dibakar. Ada seekor semut. Semut ingin membantu dengan mengambil air dari sungai, dibawa untuk menyiram Ibrahim agar enggak terbakar. Bayangkan, semut ngambil air untuk memadamkan apinya yang membakar Ibrahim. Bagaimana itu kira-kira? Bayangan kita itu bisa nggak itu? Semut mengambil air untuk menyiram api yang membakar
Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ada yang tidak percaya burung semut itu ngapain? Apa bisa kamu itu memadamkan api pada Ibrahim dengan dirimu membawa, ya semut kan kecil ya, nggak ada semut besar itu, semut kecil itu toh, nggak ada semut besar itu kayaknya. Dalam nyanyian itu kan semut kecil, lalu dibawa, nggak bisa. Ukuran akal itu nggak masuk akal, kata si burung itu, nggak mungkin. Mana bisa semut kecil itu memadamkan api Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Apa yang kata semut? Saya paham, tapi paling enggak saya ingin menyatakan dua hal, kata semut. Satu, setidaknya Allah mengetahui di mana posisi saya berada, bahwa dia ada di posisi Ibrahim, bukan di posisi Raja Namrud. Karena itu jangan golput, setidaknya menentukan di posisi mana. Dari yang katakanlah kalau jelek semuanya nggak apa-apa lah, di antara lebih bagus daripada yang jelek. Pernah dapat cerita Imam Gila. Imam gila itu, kenapa orang gila jadi imam? Karena yang waras tidak mau jadi imam. Jadi yang maju itu orang gila. Monggo. Dari belakang robot langsung maju, ya sudah. Yang gila jadi imam akhirnya. Kenapa? Karena yang waras tidak mau dan tidak dipilih. Karena itu maka di dalam hal ini hidup harus bersikap, kata semut. Itu satu. Yang kedua, kata semut, saya harus melakukan sesuatu yang terbaik, selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pelajaran semut luar biasa Bapak sekalian. Jadi kita nggak usah mengukur diri kita itu, mau mengembangkan pesantren misalnya. Semalam saya di MBS Madiun. Gimana ini Ustaz? Ini sudah 3 tahun juga kok belum target terpenuhi. Anak-anak kok belum banyak yang masuk sini ya. Bapak Ibu, ini jumlahnya berapa ya? 1000. Kalau 1000 ini punya anak 30% saja yang punya anak dan cucu masuk ke MBS itu sudah berapa? Sudah 300. Padahal ini cuma 60, bukan kursi ya, ranjangnya itu cuma cukup 60 orang. Itu sudah lebih-lebih. Kenapa cucu ibu dan anak ibu tidak masuk ke MBS? Maka perlu disurvei itu. Saya nggak jelas teruskan yang itu ya. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini maksimalkan, selanjutnya serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah itu kita, milik kita. Tapi di balik kudrah setelahnya ada yang namanya iradah. Lah ayat Allah itu akan datang ketika kita mendekatinya. Tanda-tanda kebesaran Allah itu terletak pada Al-Qur'anul Karim. Ini kepada seluruh para caleg, termasuk juga para lusa ketemu dengan, katanya Mas Najib semalam juga nginep di sini Pak. Kemarin ya, saya di WA, saya sudah saya tempati tempatnya Ustadz, kok jenengan sudah sisa saya. Oh iya, bilang gitu. Enggak apa-apa, sudah dicuci kok, saya bilang gitu. Ustadz Najib terus ke mana? Bukan Magetan, Pacitan. Nah di sini saya katakan dengan dia juga, apa sih jenengan ini tujuannya untuk umat, untuk harus memang tujuan itu dibenarkan dulu. Maka tujuan kita di dalam hidup ini mengabdi kepada Allah, gunakan Al-Quran, ayat Allah sebagai kekuatan. Musa menggunakan Allah sebagai kekuatan, ayatullah. Bapak Ibu rahimakumullah, setengah jam ya. Kita kaum muslimin jelas ingin masuk surga, nggak usah ditanyakan lah ya, nggak usah kita tanya dari kita masing-masing.
Tapi masuk surga, sebelum masuk surga itu kita harus memantaskan diri. Pantas gak kita masuk surga? Al-Quran ini sebagai ayat mukjizat agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin masuk surga, maka mekanisme dan prosedurnya ada di sini. Dalam Al-Quran ini. Ibarat kalau kita punya HP, itu ada yang namanya panduan. Panduannya HP, mobil ada panduannya. Lah panduannya masuk surga, hasanah di dunia dan di akhirat itu di dalam Al-Quran. Makanya dikatakan mukjizat terbesar karena berisi panduan. Sekarang orang ini kan sedang mencari namanya aplikasi panduan itu. Orang itu hebat kalau punya aplikasi, punya panduan hidup. Ini ada panduan Al-Quran. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia pasti akan dekat dengan Allah. Maka dikatakan di sana, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari manusia. Coba, ada manusia tapi menjadi keluarganya Allah. Manusia tapi keluarganya Allah. Apa sih arti keluarga itu? Bedakan keluarga dengan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa mah? Siapa ya? Oh saya ini Pak Joko. Terus perlunya? Saya perlu mau ketemu dengan. Oh silakan masuk. Diam. Duduk. Kasih makan. Jangan dimakan. Makan. Jadi hubungan antara dia yang datang dengan yang menerima sangat formalis dan kaku. Kenapa? Karena dia itu tamu. Hubungan manusia dengan Allah ada yang seperti ini, masih tamu. Yang kedua, Assalamualaikum salam. Mas Gofar, masuk. Wah, sahabat lama nggak ketemu ini. Minum ya, minum. Entah minum apa ini? Kopi campur teh lah. Lama nggak ketemu ya dua-duanya. Kenapa ini bisa begitu akrab? Sahabat meningkat dari tamu kepada sahabat. Yang ketiga adalah Assalamualaikum. Kok nggak ada orangnya ya? Bukaan, masuk dia. Dek, nggak ada orang. Masuk. Saya kok ini ya haus, ngambil di kulkas. Waduh, makan enak nih, makan. Nggak ada orangnya, makan, minum, masak sendiri. Siapa itu? Keluarga. Tamu nggak akan berani. Sahabat ya pikir-pikir. Nanti malah kalau ada istrinya di situ malah dikira macam-macam nanti. Tapi kalau keluarga masuk, dan kita nanti di rumah Allah itu seperti keluarganya Allah, bukan sahabat apalagi teman. Dan Allah menyatakan di sini, Nabi mengatakan Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari manusia. Kemarin Ustadz Junahar itu menikahkan anaknya, bukan nikahkan dirinya, bukan ya, anaknya dinikahkan. Saya itu karena kan ya anak buah kan ada ini nikah, sini ada dua jalan juga. Ada jalan yang bukan laki-laki, jalan yang biasa, ada jalan yang VIP. Kalau jalan biasa itu karpetnya hijau biasanya, yang merah itu VIP tengah gini. Yang hijau itu yang ya tamu biasa lah. Yang VIP itu misalnya nanti dari menteri atau dari ketua PP Muhammadiyah. Saat itu saya itu di sini datang Pak Haidar dan rombongan. Mana Pak? Salaman dengan Pak Haidar saya dan istrinya. Di belakang itu ada anaknya, menantunya, cucunya. Sebenarnya yang seharusnya VIP itu siapa sih? Pak Haidarnya. Tapi anaknya ikut juga, cucunya,
Bukan nepotisme kalau itu, memang itu kan jalur, itulah keluarga itu ya. Jadi keluarga itu dia istimewa, oleh Allah diistimewakan. Apalagi kita itu dianggap keluarga Allah. Bayangkan, mau nggak jadi keluarga Allah ibu-ibu? Mau nggak bapak? Jadi keluarga Allah. Qalu, bertanya sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa itu yang jadi keluarga Allah itu siapa? Maka kata Nabi, hum ahlul Quran ahlullah wa khossatuh. Dia adalah ahlul Quran, dia keluarga Allah dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Kemarin saya meresmikan Baitul Quran, Rumah Al-Quran Gamping namanya. Itu ada wakaf. Sebenarnya wakafnya tidak besar, cuman 250 meter persegi, ada rumahnya. Rumahnya juga sudah mau rusak. Pertama sudah waktu itu pengajian, semuanya silahkan mau nyumbang. Habis 70 juta itu hanya dalam waktu 1 hari itu dapat 70 juta. Dan langsung jadi rumah itu. Lah yang nyumbang itu kan kemudian diundang lagi untuk ikut peresmian rumah tahfidz itu. Saya katakan, Bapak Ibu sekalian, nyumbang ini iya. Saya nggak bertanya berapapun nyumbangnya, sedekah jariyah semoga itu diterima oleh Allah dan diberikan yang terbaik pahalanya. Tetapi ingat, memasukkan uang kepada Baitul Quran, Rumah Al-Quran tahfidz, ini kan akan menjadikan seorang yang menjaga Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dan itulah keluarga Allah. Bapak Ibu mau menjadi pengantar mereka saja atau ikut bersama mereka masuk ke rumah Allah? Saya tanya sekarang. Saya bilang gitu. Kalau hanya mengantar saja cukup dengan selesai sedekah jariyah, rampung sudah. Tapi kalau ingin masuk menjadi keluarga Allah bersama dengan anak-anak yang akan tempat tinggal di sini, Bapak Ibu harus dekat dengan Al-Quran, harus menjadi santri juga. Dibuatlah kemudian program-program santri itu. Jadi ahlul Quran itu keluarga Allah, dan khossatuh, orang yang dispesialisasikan oleh Allah. Tambahan satu ayat, satu hadis lagi. Saya hanya hadis saja Bu nggih di situ itu. An Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Kita di padang mahsyar panas-panas menanti pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, menanti keajaiban. Kan dalam hadis dikatakan ada 7 golongan yang ada payung, tidak mungkin selain itu terpayungi kecuali 7 ini. Tetapi salah satunya itu ada yang lain, namanya adalah orang yang mendapat syafaat. Dan yang berhak memberi syafaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa memberikan, umat datang pada Adam alaihissalam, tolong ya Adam, berilah kami syafaat. Saya itu nggak bisa. Saya aja turun dari surga berdosa kepada Allah, gimana saya itu bisa memberikan syafaat? Meskipun saya ini sudah bertaubat dan Allah menerima taubat saya malu, nggak bisa saya memberi syafaat pada kalian. Datang saja kepada Nuh, datang pada Nuh, ya Nuh, tolong beri syafaat. Jangankan kamu, anak saya saja tidak bisa saya berikan, gimana beri pada kamu? Nggak bisa saya. Datanglah saja pada Ibrahim, datang, ya Ibrahim, nggak bisa. Siapalah saya ini? Meskipun saya itu Khalilullah, kekasih Allah. Semua anak-anak nabi-nabi itu dari keturunan Ibrahim, dari saya. Tapi saya punya hak, tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Datanglah kepada Musa. Musa datangi, nggak bisa. Pada Isa, akhirnya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran dalam hadis dikatakan ini sesuai dengan izin Allah
dia bisa menjadi syafaat. Untuk siapa? Li ashabi, orang yang mau membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, ada 5. Yang pertama membaca, yang kedua menghafalkan, yang ketiga memahami, yang keempat mengamalkan, yang kelima membelanya. Ya, kalau menghafalnya masih agak repot, apalagi Pak ini sudah nggak bisa lagi hafalan, sudah urusan belanja itu ABCD di sini ya, nggak masuk. Bapak-bapak itu juga sebenarnya tergantung kita ya. Saya juga termasuk menghafalkan ini ya. Dulu hafal sekian, timbul dan tenggelam. Ya timbul lagi. Kalau waktu ngajar anak-anak sambil menghafalkan tuh bisa. Guru itu kan menang semalam. Anak mau setoran, ngafalkan dulu. Jadi kita itu termotivasi ya. Udah nggak ngajar hafalan lagi, itu hafalannya hilang. Itulah. Tapi bisa ada itu santri kita di Ma'had Tahfidz Ibnu Juraim di Jakarta itu, umurnya itu sudah 50, tapi 2 tahun dia itu memang ya full, sudah nggak ngurus cucu lagi, dia bisa hafal Quran itu 2 tahun. Sebelumnya ya punya hafalan dikit-dikit sudah, asal ada kemauan. Kalau nggak bisa memang ya tanya kepada Imam Asy-Syafi'i ketika dia mengadu kepada Waqi'. Sakautu ila waqi'in su'akhifti. Ketinggian ini saya rendahkan dulu ya. Sakautu ila waqi'in su'akhifti. Ya, lebih enak ini. Wa arsadani ala tarkil ma'asi. Wa arsadani bi annal ilma nurun wa nurullah ila yuhdalil asi. Sudah hafal Bu? Belum? Gak usah dihafalkan. Sakautu, aku mengadu ila Waqi'in, pada guruku si Waqi'. Su'akhifti, yang jelek sekali hafalanku, bolak-balik nggak hafal hilang. Apa kata Imam Waqi'? Wa arsyadani ala tarkil ma'asi, dia beritahukan padaku agar meninggalkan maksiat. Wa arsyadani, dan mengatakan bi annal ilma nurun, bahwa ilmu itu nurun, digunakan oleh anak-anak SMP SMA. Nurun itu ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi ternyata orang yang sulit menghafalkan, maka dia harus pergi ke kaca yang besar, tanya, apa dosamu? Kok hafal nggak masuk itu loh. Hafal sulit sekali ngapalkan itu, apa sih dosa kita ini ya. Tarkil ma'asi. Jadi Quran itu ya minimal dibaca, menghafal dibaca, dipahami, diamalkan, lalu dibela. Dipahami, diamalkan, dibela. Kalau dibela Quran kok dibela? Allah itu nggak perlu pembelaan. Itu yang disinggung oleh Allah di dalam surat, lupa saya suratnya ya. Nanti dicari sendiri lagi. Ada Ustadz Hafid mungkin nanti bisa dijelaskan. Jadi Allah suatu ketika ini Abu Bakar As-Siddiq itu mendengar percakapan orang-orang Yahudi. Dia datang, dia mengatakan bahwa tibai Allah itu Tuhannya orang Islam itu fakirun, ya, dia itu fakir, miskin, dan kita yang kaya. Apa buktinya? Karena dia mengatakan dalam Al-Quran itu, wa may yakridullahu qardhan hasanan, barang siapa yang mau menjami Allah pinjaman yang baik. Masa Allah itu neretek itu loh, golek pinjaman, kan miskin berarti ya. Coba itu oleh Abu Bakar langsung ditempeleng itu orang Yahudi. Dia Abu Bakar,
Dia pergi langsung mengadu pada Rasul, ya Rasulullah, sahabatmu ini telah menempeleng saya. Karena dalam piagam Madinah itu kan dikatakan seorang muslim nggak boleh mendolimi orang Yahudi, sudah terikat perjanjian. Kenapa engkau menempeleng orang ini wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya engkau di sana, engkau pun akan melakukan yang sama denganku. Kenapa? Dia mengatakan bahwa Allah itu fakir, wa nahnu agniya, kami yang kaya. Kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran tadi. Surat berapa Ustaz ya? Laqad sami Allah, ya. Laqad sami Allahu annallaha fakirun wa nahnu agniya. Allah itu mendengar apa yang mereka katakan. Mereka itu nggak tahu sebenarnya bahwa Allah minta dibela, Allah minta ditolong, Allah menyuruh bersedekah, Allah menyuruh sekian itu sebenarnya bukan menolong Allah. Nggak ada satupun yang masuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu untuk kalian semua. Makanya Allah tetapkan dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kalianlah yang fakir, wallahu ghaniyun hamid, dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kalau kita membela Al-Quran itu bukan karena Allah lemah tidak bisa membela Al-Quran, oh enggak, sama sekali enggak. Tapi Allah ingin menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra, bahwa manusia itu harus belajar untuk memahami, belajar untuk bertanggung jawab terhadap kitab yang diturunkan kepadanya. Dengan itu Allah akan berikan pahala. Gimana sekarang caranya kita menjaga agar dapat ayat-ayat Allah itu, agar menang. Nah, ini ada masjid sini juga ada program, pondok juga ada program. Sebaiknya pondok bukan hanya program untuk anak-anak, orang tuanya juga bagus dalam kalong, tahfidz, baca Quran. Quran itu ada berapa lembar Bu? Pakai yang pojok, yang standar ada 10 lembar. Satu lembar ada berapa muka? 2 muka. Berarti 1 juz itu ada berapa lembar? Quran 1 juz maksud saya, bukan Quran semuanya ya. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Berarti semuanya 1 juz berapa? 20 lembar. Halaman 20 halaman itu 20 muka ya. 1 muka kalau membaca standar itu berapa menit Ustaz? Saya membaca 1 sholat sekali, setelah sholat itu 2 lembar 4 muka itu kurang lebih adalah 7 menit, 5 sampai 7 menit maksimal. Nggak tahu kalau bacanya agak pelan-pelan ya mungkin 10 menit. Katakan tengah-tengah 7 menit. 7 menit itu adalah 2 lembar. Kali 5 berarti berapa? 30 35 nggih. 35. Betul nggih? 7 kali 5 35 menit. Kalau kita membaca, ingin baca saja dulu 1 day 1 juz, sekali sholat cuman butuh 7 menit sekali sholat ya. Atau ini yang sudah agak lambat loh ya, atau dianggap saja karena sulit kalau zuhur asar, maka ambil saja 2 waktu yang kita mungkin, maghrib, isya, sama subuh sampai pagi. Kalau dibagi 2 itu masing-masing kurang lebih ya 15 menit. Luangkan waktu 15 menit ba'da maghrib, 15 menit ba'da subuh. Kalau menit ba'da maghrib lewat, ba'da isya. Kalau lewat sebelum tidur, lewat pula dalam mimpi. Kemudian ba'da subuh sebelum masak atau bangun sebelum subuh itu baca Al-Quran hanya 15 menit. Itu sudah 1 day 1 juz. Kalau 1 day 1 juz 1 bulan sudah khatam. Kalau bisa semuanya memiliki itu, dibuat semacam mutabaah. Mutabaah itu apa ya? Lembaran.
ditulis sudah 1 juz harus 1 juz. Maka di akhir bulan 1 bulan selalu ada khataman Al-Quran di sini. Luar biasa itu. Agar Quran itu tidak mahjura, kita tinggalkan. Setiap bulan pengajian itu ada khataman Al-Quran. Bentuknya ya silakan agar nggak menambah jam, kan 1 jam cuma punya waktu untuk pengajian ya. Sinetron ya 2 jam lah. Kalau pengajian 1 jam saja nggak usah banyak-banyak. 1 jam cuma 1 minggu sekali loh itu pengajiannya. Sinetron ya tiap hari nggak apa-apa lah. Nah, nanti ditambah untuk akhir bulan ditambah dengan khotaman Al-Quran. Khotaman Al-Quran itu gimana bentuknya? Bahwa kita merayakan setiap bulan kita sudah khotam Al-Quran. Seringkali kalau bersama-sama itu kita termotivasi. Kalau mau tiap sholat 7 menit, kalau mau banter ya misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau cepatnya begitu, paling banter itu 2 lembar itu cuman 4 menit. Sudah saya coba. Tapi kalau agak lambat, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu lama kalau yang gitu ya. Lama. Perlu 10 menit itu, tergantung cara bacanya. Ditambah dengan makrok-makrok ya lebih lama lagi. Tapi nggak apa-apa, karena setiap usaha itu dapat pahala. Oke, kalau nggak mampu 1 bulan khatam, berarti 1 hari 30 menit untuk Al-Quran, kita korting setengah. 2 bulan khatam, berarti 1 hari cukup 15 menit. Ayo saya korting sekarang. Siap nggak di korting ini? Di korting. Jadi maghrib 7 menit setengah sampai 10 menit, ba'da subuh 10 menit maksimal. Itu bisa khatam berapa? 2 bulan sekali. Jangan-jangan kita setahun aja nggak khatam, karena nggak ada target per hari. Per harinya harus pakai target agar khatam. Kalau khatam sebulan sekali, maka butuh 30 menit per hari. Kalau khatam 2 bulan cukup 15 menit per hari. Sebenarnya ibu-ibu itu sambil masak, sambil mandi jangan, itu di Quran nggak boleh ya. Kalau di masak masih ya, kalau masak ya. Nyetrika sudah enggak kayaknya ya. Laundry sekarang Bu ya. Oh masih. Oh ya, sambil nyetrika bisa ditaruh di sini. Terus nyetrika itu sambil baca. Sudah, kalau itu dengarkan saja, sambil dengarkan. Sekarang itu yang namanya murotal itu banyak sekali. Ambil juz ini, didengarkan juz itu sambil lirik ini. Daripada 30 menit percuma hanya gini, 30 menit bisa mendengarkan 1 juz. Ini bagi yang sudah sendiri atau nggak punya anak. Bagi yang punya anak dan mau punya anak, saya sarankan ketika mengandung itu sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau ingin anaknya itu hafid mulai mengandung, saya itu sudah mulai ancang-ancang ini, tetapi kok istrinya belum ngandung-ngandung lagi ini. Jadi, tapi enggak juga, pokoknya semua murotal didengarkan terus ya. Itu insya Allah setiap hari 1 juz. Anak dalam kandungan kita 9 bulan itu sudah khatam 9 kali. Anak itu dengar enggak? Dengar. Masa enggak ingat kita dulu waktu di kandungan? Dengar enggak? Buktinya kalau dia bilang, ini bapakmu datang kan gitu ya, anaknya, bapaknya lalu ngintip di sini ini. Oh toh disepak kamu, nah, gitu toh. Berarti dengar dia datang, bapaknya datang itu tahu. Disepak. 9 khatam, nanti setelah lahir, sehari itu kan ada 24 jam. Tidurnya bayi itu lebih banyak daripada tidaknya. Dibaca lirih-lirih waktu siang, katakan 8 jam saja. 8 jam itu sudah dapat separuh Al-Quran 15 juz. 2 hari khatam Al-Quran.
insya Allah dia bisa ngomong, berbicara nanti tahun yang kedua ya. Ngomong itu tahun berapa? 1 tahun gitu. Kalian cerdas 1 tahun lah. Golongannya Musa alaihissalam itu 1 tahun ngomong. 1 tahun ngomong itu yang dipanggil bukan Pak, Ma, bukan itu. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu dia ngaji. Oh, enggak percaya. Buktikan. 2 hari itu khatam Al-Quran. 1 tahun bayangan berapa kali dia khatam Al-Quran ya. Cucunya loh, betul ini insya Allah Bu. Kalau ingin anaknya itu jadi ahlullah Quran dan kita orang tuanya, orang tua termasuk nenek kakeknya punya hafid Al-Quran, maka dia dimuliakan oleh anaknya itu. Sekarang harus kita dekat dengan Al-Quran. Tadi katanya ingin menjadi keluarga Allah ya. Oke lah, kita sudah dikasih dunia itu, alhamdulillah semua sudah kita dapatkan. Di dunia sudah selesai lah kita ya, jabatan sudah selesai, rumah ada, mobil ada ya, ternak juga ada, mau cari apa lagi udah nggak ada. Waktunya sekarang kita Al-Quran itu kita mendekatkan diri, di akhirat kita itu kita menjadi ahlullah. Betul ya ini Pak Nasir ini, di akhir bulan harus ada namanya khotamul Quran. Modelnya seperti apa? Dan pondok pesantren itu harus menjadi fasilitas untuk jamaah yang menghafal Al-Quran sana ya. Nanti ditambah ustadznya kalau memang banyak masyarakat yang saya mau hafal Al-Quran. Tapi di sini ada juga nggih, di sini aja ustadznya ke sini bagus. Setoran, kita ada setoran tiap apa. Jadi untuk hafal Quran tidak harus anak jauh-jauh dari Kalimantan ke sini, kita sendiri harus mulai. Jangan sampai kita itu hanya menjadi pengantar orang menjadi keluarganya Allah. Kita ini yang harus menjadi keluarga Allah. 1, baca Al-Quran 1 day 1 juz, 1 day 1 juz, seji menit, 30 menit saja, nggak usah banyak-banyak. Saya kira tidak kalah dengan sinetronnya, kurang sinetronnya Bu ya. Ini kayaknya nggak ada yang nggak ada lihat sinetron, paling ILC ya. 1, membaca Iqra'ul Quran, nanti akan didapatkan syafaat kita loh itu. Yang kedua adalah menghafalkan, karena itu menjaga tahfidz. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Caranya adalah kalau tahfidz membaca berulang-ulang ya. Jadi membaca sekali nggak hafal terus, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Syekh Al-Auza'i itu mengatakan baca Al-Quran kalau mungkin itu bisa sampai 50-100 kali. Terus dibaca, lama-lama akan hafal ya. Kalau nggak hafal juga tadi ke cermin, lihat diri kita nggak hafal ya. Yang ketiga adalah memahami lah. Kalau punya waktu kita memahami itu, tambahkan waktu 2 atau 5 menit yang kita baca tadi, coba dilihat artinya, cari Quran yang ada terjemahnya. Tapi kalau terjemah itu terlalu kecil, cari Quran yang besar ada terjemahnya. Saya khawatir Bapak Ibu sekalian kalau terlalu kecil nggak kelihatan nanti, cuma beruat saja nanti ya. Jadi agak besar yang segini ini. Saya punya memberikan orang tua, saya punya orang tua 3, tak belikan Quran 3 itu besar-besar, biar membaca Al-Quran dan ada terjemahnya di situ. Jadi dibaca terjemahnya agar tahu maksudnya. Kalau ingin tahu belajar ya silakan tafhim. Di Mahat juga ada, di Ustadz Munir itu ada tafhim Al-Quran ya. Yang ketiga, yang keempat lah, kalau ngamalkan insya Allah sudah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini termasuk kita semua tidak akan sempat kalau tidak disempatkan, karena dunia itu sangat indah untuk kita lewatkan. Jadi Al-Quran itu tidak akan sempat kita baca, pegang saja tidak kalau tidak disempatkan. Karena itu maka keberhasilan pengajian pagi ini apabila kita mau bergaul dengan sungguh-sungguh dengan Al-Quran.
Seperti orang Jepang itu loh, kemanapun bawa buku itu nunggu stasiun gini, bukan Al-Quran. Kalau kita kan Quran dilihat, HP aja nggak apa-apa daripada nganggur ya. Dan HP sekarang juga ada terjemahnya juga ya, ada ayatnya terjemahnya. HP-nya jangan terlalu kecil gini, nggak kelihatan Bu, beli yang besar kan ada yang besar daripada ya iPad, daripada hanya dilihat untuk hal yang tidak perlu ya, hanya gosip saja. Lihat Al-Quran itu, insya Allah itu manfaat dan kita menjadi ahlul Quran wa khosatuh, dan Quran menjadi syafi'an. Yang terakhir adalah hadis terakhir, al-mu'minu yaqra'ul Quran wa ya'malu bihi. Orang mukmin yang baca Al-Quran dan mau mengamalkan itu seperti kal utrujah, seperti utrujah, buah utrujah itu. Rihuhu thayyibun wa ta'mahu thayyibun. Baunya enak, rasanya juga enak. Baunya sedap, rasanya lezat. Ada nggak buah begitu di sini ya, utrujah itu? Kalau di sini apa ya? Duren lah mungkin. Duren kan baunya enak, rasanya juga lezat bagi yang mau. Duren, duda keren. Bagi yang mau duren itu maka dia lezat, enak baunya, lezat rasanya. Atau mungkin mangga juga bau ya, enak baunya, lezat rasanya. Jadi orang mukmin yang baca Quran itu seperti buahnya buah duren utrujah. Wal mu'minuna alladzi la yaqra'ul Qur'an kat tamr. Orang mukmin kok enggak baca Quran seperti tamr. Tamr itu kurma. Ya. Ta'muhu thayyibun la rihalaha. Memang enak rasanya tapi enggak ada baunya. Jadi tamr itu enggak ada baunya. Jadi enggak banyak sedekahnya. Jadi kalau durian itu kan banyak sedekah. Kita nggak beli pun sudah merasakan enak sekali, itu ya sedekah. Oleh ambune itu sudah sedekah loh, itu makanya beli durian di uteri tetangganya, nggak usah dikasih, cukup baunya aja. Lu kok dikasih? Alhamdulillah sudah enak baunya kan sudah cukup lah, kan nggak seneng. Karena itu maka kalau ingin kita itu enak baunya, enak rasanya, maka belilah duren seperti orang mukmin yang baca Al-Quran. Di sini nggak ada duren kayaknya. Kita cari nanti kalau ada. Kalau orang mukmin yang nggak baca Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya meskipun rasanya enak. Wa masalul munafiki yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang munafik yang baca Quran itu seperti buah. Ini orang munafik kok baca Quran? Ya nggak apa-apa. Munafik itu jadi muslim tapi dia nggak mukmin, munafik baca Quran. Kal handolah ya. Orang munafik yang karraihana, baunya kayaknya enak tapi rasanya kecut, nggak enak. Buah apa itu yang baunya enak itu ya? Asam ada baunya? Nggak ada baunya. Yang ada baunya enak itu adalah mangga yang ya itu ya, baunya enak tapi di dalamnya itu mau serat tok nggak enak. Kalau di Jogja namanya, kalau sini ini ya, itu pakel ya, pakel maksud saya, buah pakel, baunya enak, rasanya nggak enak. Tapi kalau orang munafik sudah munafik nggak baca Quran lagi, itu kalhandolah, sudah nggak enak baunya, nggak enak pula rasanya. Wah kesemek po ya, enak kalau kesemek ya. Apa yang nggak enak itu? Sudah baunya nggak enak. Buah busuk lah, sudahlah, nggak usah cari buah kita. Pokoknya nggak enak soalnya. Kita fokus kepada orang mukmin yang baunya enak, rasanya enak. Di mana? Orang mukmin yang membaca Al-Quran. Karena itu maka kembali lagi 1 juz 1 hari. 1 bulan khatam Quran, 1 tahun 12 kali.
Kalau bisa lengkapnya Ramadan ditambah lagi 2 kali Ramadan, jadinya 13 kali. 13 itu angka yang ajaib soalnya, tidak disukai oleh banyak orang. 12 kali. Itulah ya Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, semoga saja kita jadi Allah hamba Al-Quran, hamba Allah yang cinta dengan Al-Quran. Oleh Allah kita jadikan keluarganya karena kita dekat dengan Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina. Ya Allah, ampunilah kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Berikanlah mereka kebaikan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikanlah kesabaran pada hati kami untuk merawatnya, dan bila sudah tiada, berikanlah tempat yang terbaik di sisi-Mu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma ja'alna min ahlil Quran wa khasatik. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai keluarga-Mu, orang-orang yang dekat ahli Al-Quran dan orang-orang yang spesial, yang khusus di hadapan-Mu. Allahumma ja'al Quran syafi'an lana yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pemberi syafaat kami di hari akhir. Berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami motivasi, berikanlah kami hasrat keinginan untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Kami punya keinginan ya Allah, niat untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan senantiasa membelanya, karena ini mukjizat terakhir terbesar yang Kau berikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal saat. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan, kesehatan pada diri kami, berkah pada rizki, keinginan untuk senantiasa sedekah, jauhkan kami dari sifat kikir, bakhil, medit. Berikanlah kemampuan pada diri kami untuk membawa keluarga kami kepada surga dan jauh dari neraka-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.